Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah dengan Bu Pradita Bahasa Indonesia. Sekarang dengan saya untuk mata pelajaran matematika. Ini tadi di grup guru ada pemberitahuan tentang SKB 3 Menteri bahwa tanggal 10 besok, kalau di kalender itu kan terjadwal libur tanggal merah, peringatan tahun baru Islam Hijriah. Berdasarkan SKB 3 Menteri itu libur ditunda atau diundur tanggal 11-nya. Jadi sepertinya besok itu masuk tetap pelajaran, hari Rabu yang libur. Tapi nanti nunggu kabar dari Bapak Ibu guru pengajar besok gitu ya. Kebetulan kalau saya besok hari Selasa itu kosong, tidak ada jadwal mengajar. Sebelum mulai pelajaran, nyoba saya sedikit, masa nanti nggak kenal sama sekali gitu ya. Alexandra Gaisa ada? Hadir, Pak. Minta tolong kameranya on dulu sebentar. Jadi kulit nanggalan aku itu kayak murid kita tutup gitu kan ya kayak enak. Tapi biasanya kalau kami Bapak Ibu guru di jalan bukannya jaim nggak mau nyapa, takut salah gitu ya. Kalau muridnya insya Allah malah lebih hafal wajah gurunya. Tapi kalau gurunya kami dengan 1411 anak kadang-kadang ini murid atau bukan atau mirip kayak gitu. Oke. Alexandra Gaisa Putri udah. Alia Safa ada tadi kayaknya. Hadir. Alia Safa. Hadir, Pak. Oke, kamera on bisa sebentar. Oke. Aziz Zutansah. Saya tadi belum melihat. Atau pakai nama lain. Jangan pakai nama samaran ya. Bintang Priaji. Tadi tidak belum kelihatan. Devira tadi ada. Devira. Hadir, Pak. Oke, Dewi Anjani. Hadir, Pak. Dewi Anjani tadi ada. Hadir. Oke. Majin. Hadir. Sahasika Azali Sulastio. Hadir. Oh, Majin tulisannya Majin ini ya. Majin IPS 1 itu ya. Oke. Griselda. Oke, ada Imeliana tadi saya lihat. Imeliana. Hadir, Pak. Oke. Jovita Cahaya Latif. Hadir, Pak. Oke. Kania Mukti tadi saya kelihatan. Pak. Oke. Lady Skripsi Pelani. Lady. Hadir, Pak. Oke. Mesa Ninda Maulidia. Mesa Ninda. Mesa Dinda. Hadir, Pak. Mesa Dinda ada ya? Oke. Mailan Teresia Wijaya. Jadi ada Muhammad Dito. Saya tadi belum kelihatan, mungkin baru masuk atau belum. Muhammad Dito. Muhammad Rafa. Belum. Naila Salma. Hadir, Pak. Ya. Nandalina Aulia tadi saya pernah lihat. Oke. Tertulis Naila Salma ini ya. Bukan. Iya. Ini bukan beda. Naila Rufainda. Naila. Hadir, Pak. Oh, Naila tertulis Naila Indah. Oke. Niputu Intan Haryanti.
Hadir. Oke. Novita, Ayu, Hadir, Pak. kelihatan. Oke. Pavita Ratih, Ratna Maya. Hadir. Oke. Kanita Rafai, Pak. Kanita. Reski Halda, tadi saya kelihatan. Hadir, Pak. Trinur Aini. Aziz Yutansah baru masuk ya. Oke. Ini Aziz masih connecting audio. Trinur Aini. Aziz baru bergabung ya. Oke, sudah saya absenkan. Widyadana tadi ada saya kelihatan. Widyadana. Hadir, Pak. Oke. Jihan tadi saya juga kelihatan. Hadir Pak Zihan. Oke. Di awal ini saya coba tunjukkan game. Mungkin kalau bagi yang sudah pernah nanti bisa mengerjakan cepat gitu ya. Bukan perhitungan kok ini. Apakah layar game di layar sudah kelihatan? Sudah. Ini anak sosbas kan ya. Jadi di sini ada serigala, ini serigala, kemudian ada domba, kemudian ada sebuah box kubis ini yang berada di sisi kanan, kemudian akan pindah ke sisi kiri, ke daratan kiri, harus melewati danau, nanti dibantu oleh nelayan ini di atas perahu, beliau mendayung nanti. Semuanya harus pindah ke daratan kiri tanpa ada yang termakan. Misalkan, kalau kubis ini diberangkatkan, maka domba akan dimakan serigala. Karena serigala itu karnivora, pemakan daging. Sedangkan kalau yang berangkat duluan adalah serigala, manusia ini nanti dimakan serigala. Begitu juga dengan kubisnya akan dimakan oleh domba. Jadi kira-kira yang kita pilih yang mana dulu yang harus diberangkatkan? Ada yang punya ide atau pernah menyelesaikan ini? Kambingnya dulu. Dombanya dulu, oke, dombanya ditaruh, oke ya. Terus berikutnya apa yang harus dipindahkan? Kubis. Kubisnya loncat sendiri. Ada yang bantu. Ini ditaruh. Terus langkah berikutnya diapakan? Apakah didayung menjemput yang serigala? Kalau didayung ke sana, otomatis dombanya memakan kubisnya. Jadi gagal. Try again, coba lagi. Berarti domba dulu. Ini melatih daya berpikir kalian apa yang harus dilakukan supaya semuanya selamat. Semuanya bisa pindah ke daratan kiri, tidak ada yang termakan. Apa? Kubis sama serigalanya. Nggak bisa, harus satu-satu. Nggak cukup perahunya. Apa ini? Kubis dulu, Pak. Terus Kubis habis dulu. itu serigala, terus domba. Nah, kan harus ini ditaruh. Apakah ditinggal? Kalau ditinggal tadi kan dimakan. Dombanya diambil lagi. Betul. Berarti dombanya, ini dombanya dikembalikan lagi. Dombanya wirawiri gitu ya. Iya, Pak. Taruh dombanya, jangan ditinggal serigalanya yang masukkan. Sekarang taruh dombanya. Ini ditinggal enggak apa-apa. Ingat, serigala itu karnivora, bukan herbivora. Sehingga serigala ini tidak akan memakan sayur. Kalau pemakan sayur, buah itu kan termasuk herbivora. Berarti boleh ditinggal. Tidak akan dimakan. Baru dombanya.
Seperti itu. Ini salah satu game untuk melatih daya nalar kalian. Sebenarnya ada beberapa game lagi, cuman tidak saya munculkan sekarang semuanya ya. Kalau dimunculkan sekarang semuanya, nanti kapan-kapan nggak kebagian. Jadi ini ada itu tadi yang mikir satu gitu ya. Jadi nama file aslinya lupa saya ganti istilah dari nama file itu. Nama game itu tadi mikir satu penggembala. Nanti kapan-kapan kita akan di kanibal lagi, kemudian di jembatan, di kuda, lift. Kalau wants to be millionaire ini kan sudah umum gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Coba perhatikan LKS kalian. Oh iya, ini tadi saya nyoba browsing lagi. Apakah penggunaan kuota internet kalau menggunakan Zoom versus Google Meet itu nanti lebih banyak mana gitu ya. Dari website yang beberapa hari yang lalu itu mengatakan bahwa Google Meet itu 2 kali lipat penggunaannya kuota internet daripada Zoom, jadi lebih ringan Zoom untuk nyedot kuota internet ya. Tapi memang Zoom itu membutuhkan kecepatan internet yang harus lebih stabil. Kalau di Google Meet kurang stabil, masih nyaman, masih aman. Sedangkan di Zoom harus lebih stabil. Tapi kebutuhan kuota internetnya tidak sebanyak yang kalau menggunakan Google Meet. Ini tadi saya juga nyoba lagi browsing. Saya coba browsing ini tadi. Ini perbandingan dari website yang lain gitu ya. Kalau Google Meet itu per menitnya membutuhkan 20 megabyte per menit gitu ya. Kan dikalikan 60 berarti kalau 1 jam. 20 kali 60 berarti 1200, artinya sudah 1 giga, 1,2 giga gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan Zoom, 1 jamnya itu hanya butuh 1,08 giga. Kalau yang Google Meet tadi 1,2 giga. Jadi masih lebih kecil menggunakan Zoom untuk menyedot kuota internet kalian gitu ya. Jadi makanya saya konsisten dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu Bapak Ibu guru kita latih semuanya untuk Zoom. Tapi beberapa hari yang lalu kan error gitu ya, Zoom. Sehingga Bapak Ibu guru beralih ke Google Meet. Tapi saya tetap di Zoom karena layar itu ketika coret-coret atau presentasi itu layarnya lebih besar sehingga kalian puas melihatnya, tidak harus mercing-mercing kayak gitu ya. Gini, saya tawarkan. Kalau dulu saya membahas langsung memang 1,5 jam, 2 kali 45 menit sesuai jam mata pelajaran kita, atau 1 kali 45 menit itu menggunakan Zoom, berikutnya tugas-tugas yang kalian kerjakan mandiri. Karena saya dengar ada wali kelas itu yang kalau Pak Dedi enggak, kalau ada wali kelas yang lain memang tidak langsung menyebut saya gitu ya. Ada yang bilang ada guru yang pakai Zoom itu langsung 2 kali 45 menit, kasihan kuotanya anak-anak kayak gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya tawarkan karena memang matematika itu tidak seperti mungkin beberapa mata pelajaran yang lain ya. Kalau misalkan setelah diterangkan sedikit kalian bisa mengembangkan, mungkin seperti baca sendiri, merangkum sendiri, itu masih bisa kalau sejarah, geografi, ekonomi kayak gitu ya. Tapi sepertinya matematika tidak bisa ditinggal full seperti itu. Terserah. Nanti kalau misalkan beberapa hal yang Pak coba kami kerjakan sendiri, boleh kayak gitu ya. Oke, coba perhatikan LKS kalian. Oh sorry,
sebelum ke situ, saya bukakan Kuiper kalian. Ada yang belum mengerjakan sepertinya. Nih, apakah di layar muncul? Apakah di layar terlihat? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Tadi keputus, Pak. Oh, sorry. Iya, your internet connection is unstable. Jadi koneksi internetnya pas kurang stabil. Apakah sekarang ini terlihat di layar kalian? Terlihat, Pak. Jadi ini nama, kalau komplit berarti sudah mengerjakan, kalau not starter berarti belum mulai sama sekali. Alia, tadi ada kayaknya Alia. Alia siapa? Iya, Halo, Pak. Alia siapa? Nanti silakan Iya. dikerjakan ya, masuk di akun Iya. Kuipernya silakan dikerjakan. Iya. Kemudian Devira, ini in progress berarti saat ini sedang mencoba mengerjakan. Sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai. Coba saya refresh nanti. Bentar, saya refresh. Oke, Devira tuh. Mohon maaf. Dito belum mulai, gitu ya. Dito, di sini nggak ada yang namanya Dito ya. Dito Ada, Pak. Oh, ada. Dito. Ada. Nama lengkap depannya siapa Dito? Muhammad Dito. Oh, Muhammad Dito Al Azra ya. Oke. Silakan nanti dimulai ya. Nanti Ya, aja. Pak. Ini sampai tanggal berapa kayak gitu kok. Saya batasinya. Jadi saya batasi berapa hari kayak gitu. Enggak langsung 1 hari langsung mengerjakan, enggak. Kemudian mohon maaf ini sekalian muncul nilai. Di kalian langsung muncul nilai ya? Iya. Iya, Ketika ngerjakan. Mesya Dinda juga Iya, juga Pak. belum mulai ya. Maaf lupa, Pak. Mesya Dinda nanti silakan masuk. Nanti saja. Widyadana ini juga belum mulai ya. Kalau ini orang lain ini orang lain ya, bukan di kelas ini. Ini berapa orang ini tadi? Ada yang masih belum bergabung? Yang belum bergabung ini, ya. Yang belum bergabung, kode kelasnya adalah 6, kemudian huruf besar PKDH-X6. Jadi kode kelas untuk 10 IPS 1 bahasa atau 10 sosbas, kode kelasnya adalah 6 PKDH-X6. Kalau nanti sudah mengerjakan semua atau minggu depan gitu ya, saya batasi, saya bahas soal yang kami munculkan di situ. Oke. Coba perhatikan sekarang LKS kalian halaman 9. Perhatikan LKS halaman 9. Yang belum kita bahas adalah yang nomor 4 dan 5 kan ya? Nomor 1, 2, 3 sudah kita bahas. Atau mungkin kalau, oh ini mirip dengan yang atasnya tidak saya bahas gitu ya. 4 dan 5, coba perhatikan. Apakah di layar kalian muncul? Layar Microsoft Word saya. Muncul, Pak. Kalau dulu saya ngetik dulu, kemudian saya coret-coret. Kali ini saya munculkan seperti ini aja. Ya, saya munculkan seperti ini aja. Jadi kalau ngedit sekalian langsung ngedit supaya tulisan saya nggak jelek-jelek amat. Karena kalau di sini menggunakan font style Times New Roman misalkan kayak gitu.
Nanti file ini juga saya kirimkan ke kalian. LKS halaman 9, nomor 4A, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak dari 2X dikurangi 10 sama dengan nilai mutlak dari 3X. Ada dua cara, ya, ada dua cara. Nanti kalian gunakan cara yang menurut kalian lebih paham. Jadi di sini cara seperti biasa, bentuk positif negatif ya, bentuk positif negatif. Kemudian nanti saya juga tampilkan cara yang kedua. Cara yang kedua itu menggunakan persamaan kuadrat. Nanti kalian lebih paham yang mana, gunakan itu ya. Jadi kami munculkan dua cara, nanti kalian lebih paham yang mana. Oke, cara yang pertama sesuai konsep dasar dari nilai mutlak. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bentuk nilai mutlak, maka perlu dua saja yang kita kerjakan. Padahal ada 4 langkah. Tapi 2 langkah yang tidak kita kerjakan itu nanti jawabannya sama. Ada yang negatif 10 dan juga ada yang 2. Jadi mubadir. Sebaiknya kita kerjakan 2 langkah saja. Yang pertama yaitu positif dan positif. Artinya yang ruas kiri ini positif, ruas kanan juga positif. Sehingga tanda nilai mutlaknya hilangkan. Jadi 2X dikurangi 10 sama dengan 3X. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita pindahkan. Karena tujuan kita mencari X, yang ada variabel X-nya pindahkan ke ruas kiri. Jadi 2X, di ruas kanan ini ada 3X, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi dikurangi 3X. Sama dengan konstanta atau yang tidak ada variabelnya, tidak ada X-nya, pindahkan ke ruas kanan. Negatif jadi positif. 2X dikurangi 3X itu sama dengan negatif 1X. Satunya boleh tidak ditulis, berarti negatif X gitu saja, sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 dibagi negatif 1, yaitu negatif 10. Itu kalau bentuk yang ruas kiri positif, ruas kanan juga positif. Berikutnya, kalau ruas kanan itu negatif, ruas kiri itu negatif, yang ini negatif, sedangkan yang ruas kanan positif. Berarti ini dinegatifkan, sehingga negatif buka kurung gitu ya, negatif buka kurung dari ini 2X dikurangi 10 sama dengan positif, berarti 3X. Boleh negatif ini dikalikan ke dalam, masing-masing dikalikan 2X jadi negatif 2X, negatif dikalikan negatif 10 jadi positif 10, boleh seperti itu, atau gini saja, 3X dibagi negatif 1, maka jadi negatif 3X. Sehingga yang di dalam kurung ini positif. 3X di ruas kanan ada, 2X. Di ruas kanan ada negatif 3X. Pindahkan ke ruas kiri. Jadi ditambah 3X. Di ruas kiri ini ada negatif 10. Pindahkan ke ruas kanan. Positif 10. 2X ditambah 3X, 5X sama dengan 10. Sehingga X sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan yang paling kecil dulu mana? Antara negatif 10 dengan 2. Negatif 10, berarti negatif 10 dulu yang ditulis. Berarti negatif 10,2. Artinya jawabannya ada 2. Bisa negatif 10 dan juga bisa 2. Supaya soal ini ruas kiri sama dengan ruas kanan nilainya. Sampai di situ cara yang pertama itu sudah paham? Paham. Oke, sekarang kalau kita terapkan menggunakan soal yang sama, hanya saja kita pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan persamaan kuadrat. Sekali lagi nanti bandingkan, kalian lebih mudah memahami yang mana, gunakan yang itu. Ini soalnya sama ya, soal sama. Nilai mutlak dari 2X dikurangi 10 sama dengan nilai mutlak dari 3X. Langkahnya, kedua ruas dikuadratkan. Ruas kiri ini
tanda nilai mutlaknya diganti dengan kurung biasa, kemudian dikuadratkan, dikuadratkan. Ruas kanan juga seperti itu. Tanda nilai mutlaknya dihilangkan, diganti kurung biasa, dikuadratkan. Oke, coba saya ini. Kalau sebelum ke sini, kalau saya buat bentuknya adalah buka kurung A dikurangi B, tutup kurung, dikuadratkan. Apakah di layar saya masih nampak ya? Layar saya masih kelihatan? Masih. Oke. Di SMP dulu sudah pernah ini, mungkin di awal-awal juga sudah pernah tak bahas gitu ya. Kalau A dikurangi B di dalam kurung dikuadratkan, bentuknya jadi apa? Karena ini langkah ini yang akan digunakan nanti. Silakan yang mau berpendapat. Halo? Tidak apa-apa, silakan dicoba. Buka kurung, kalau A dikurangi B tutup kurung dikuadratkan, itu nanti bentuk akhirnya jadi apa? Ada yang mau nyoba? Silakan. Apa? Sinyal kurang bersahabat. Bagaimana Pak tadi soalnya? Ini buka kurung. Kalau A dikurangi B tutup kurung dikuadratkan sama dengan bentuknya bagaimana? Hasilnya, Pak. Iya. A kuadrat dikurangi Siapa ini yang nyoba ini? Meisha. Ya, A kuadrat Dikurangi 2AB dikurangi ditambah 2AB ditambah. Ah, betul, B kuadrat. Meisha Dinda Maulidia. Iya. Oke, ya. Jadi bentuk ini kalau saya tulis lengkapnya, depan dikuadratkan, KA dikuadratkan. Oh, mohon maaf. Di layar kalian apakah tampak? Ini. Depan dikuadratkan, berarti A kuadrat. Kemudian 2 dikalikan depan, dikalikan belakang. 2 dikalikan A, 2A. 2A dikalikan negatif B, berarti negatif 2AB. Kemudian belakang dikuadratkan. Negatif B dikuadratkan. Negatif kalikan negatif, positif. B dikuadratkan. Sampai di situ bisa dipahami? Jadi ini cara cepatnya. Sepertinya di awal-awal dulu sudah saya ajarkan bagaimana cara memperolehnya. Jadi depan dikuadratkan, 2 kali depan kali belakang, baru belakang dikuadratkan. Sekarang kalau saya masukkan angka, kalau A dan B-nya saya ganti ada variabelnya misalkan. Akan saya ganti PX kalau ditambah Q dikuadratkan, nanti bentuknya jadi bagaimana? Kalau PX ditambah Q dalam kurung dikuadratkan sama dengan bentuknya bagaimana? Hampir mirip dengan ini. Di sini kan tidak ada variabelnya, tidak ada X-nya gitu ya.
Di sini ada tetap depan dikuadratkan, 2 kali depan kali belakang, kemudian terakhir belakang dikuadratkan. Berarti bentuknya bagaimana? PX kuadrat tambah 2PXQ tambah Q kuadrat. Coba ulangi. Siapa ini tadi? Naila Salma. Naila Salma. Oke. Gimana Naila? Ulangi. Saya ngetik. PX kuadrat Naila menjawab PX kuadrat. Terus ditambah 2PX kali Q PX kali Q. Terus ditambah Q kuadrat. tambah Q kuadrat. Ini pendapatnya Naila. Boleh, ini bukan perkalian ya. Ini X. Boleh diganti ini gini. PQX gitu ya. Q-nya kita taruh di depan. Hati-hati. Ada yang berpendapat lain sebelum saya beritahukan. Ini sedikit ada yang kurang kayak gitu. Naila Salma. Mau diperbaiki. Yang depan ini apa? Koefisien dari X kuadratnya bagaimana? 2 P-nya juga ikut dikuadratkan ya. Jadi bukan hanya X-nya yang dikuadratkan, P-nya juga ikut dikuadratkan. Kan ini satu kesatuan. P dikalikan X dalam kurung dikuadratkan, maka P-nya juga kuadrat. P-nya juga kuadrat. Jadi P dikuadratkan, Q juga dikuadratkan. 2 kali depan kali belakang. 2 dikalikan PX, 2PX. Dikalikan Q, 2PQX. Gitu ya, nanti positif. Belakang dikuadratkan, Q dikuadratkan. Sekarang, kalau saya ganti angka, X dikurangi 4 dikuadratkan. Gunakan langkah yang sama. Berarti bagaimana? Gunakan langkah ini. P-nya diganti 3, Q-nya diganti negatif 4. Berarti 3 kuadrat. Nah, berapa 3 kuadrat? Langsung aja, Liz. 9. 9 apa? Lanjut. 9 X-nya juga dikuadrat. X. Iya. Seperti ini ya. Jadi depan atau angkanya dikuadratkan, P-nya dikuadratkan, X-nya juga dikuadratkan. Maka kalau di sini bentuk 3X, 3-nya dikuadratkan, X-nya juga dikuadratkan. Seperti itu. Terus angkanya berapa berikutnya? 2 dikalikan depan, dikalikan belakang. 2 ini dikalikan depan, 3X, dikalikan belakang, Min 12 X. Betul. Kurang. Bukan min 12X. 2 dikalikan depan, dikalikan negatif 24X. Terus terakhir apa? Belakang dikuadratkan, berarti Tambah 16. ditambah 16, betul. Jadi ulangi ya, depan dikuadratkan, 3 dikuadratkan 9, X dikuadratkan X kuadrat. Kemudian 2 ini, 2 dikalikan depan, berarti kan 6X. 6X dikalikan belakang, 6X dikalikan negatif 4, negatif 24X. Belakang dikuadratkan, negatif 4 dikuadratkan, negatif kali negatif positif. 4 kuadrat 16. Sudah paham? Paham. Oke, baru sekarang
kita gunakan menyelesaikan soal yang tadi? Apakah layar berikutnya ini juga sudah kelihatan? Yang kedua ruas dikuadratkan ini. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini sudah ya? Sudah. Oke. Seperti itu tadi, kedua ruas dikuadratkan. Berarti depan dikuadratkan. Ya, depan dikuadratkan. 2x dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4. X dikuadratkan. X kuadrat. 2 dikalikan depan. 2 dikalikan depan, kalikan belakang. 2 dikalikan 2x, 4x. 4x dikalikan negatif 10, negatif 40x. Kemudian belakang dikuadratkan. Negatif 10 dikuadratkan. Negatif kali negatif, positif. 10 kuadrat, 100. Sama dengan ruas kanan dikuadratkan. 3-nya dikuadratkan, 9. X dikuadratkan, X kuadrat. Sampai di situ paham ya? Kalau misalkan, Pak ulangi lagi boleh, enggak apa-apa, silakan. Oh. Nanti file ini saya berikan. Yang penting pahami apa yang saya utarakan. Kalau butuh mengulangi lagi nanti lihat di channel YouTube ya. Video ini nanti saya upload di YouTube. Ya, sampai di sini paham? Karena kalau di situ belum paham, langkah berikutnya berat nanti. Kalau di situ tadi sudah salah, maka di bawah akan kocar-kacir juga akan salah kayak gitu. Angkanya nggak bisa difaktorkan mungkin. Oke, bisa dipahami ya? Paham, Pak. Oke, sekarang semuanya karena kebetulan koefisien dari x kuadrat di sini yang di kiri 4x kuadrat, yang di kanan 9x kuadrat. Misalkan semuanya saya pindah ke ruas kiri, gitu ya. Boleh. Pak, apakah harus semuanya harus dipindah ke ruas kiri? Tidak. Boleh dipindahkan ke ruas kanan. Jadi ulangi, tidak harus semuanya dipindah ke ruas kiri, tapi boleh semuanya juga dipindahkan ke ruas kanan. Coba kali ini kita pindahkan semua ke ruas kiri. Kita urutkan. 4x kuadrat. Yang di ruas kanan juga ada bentuk yang x kuadrat. Berarti 4x kuadrat ini pindah ruas jadi dikurangi 9x kuadrat. Atau saya hapus dulu gini ya, saya hapus dulu. Supaya nanti lebih paham. Atau bagi yang tadi bingung, saya ginikan dulu aja. Nih, saya hapus dulu. Depan dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 4. X dikuadratkan, X kuadrat. Dan 2 ini, 2 dikalikan depan, dikalikan belakang. Berarti 2 dikalikan 2X, 4X. 4X dikalikan negatif 10, negatif 40X. Kemudian belakang dikuadratkan, negatif 10 dikuadratkan, negatif kali negatif, positif. 10 dikuadratkan, 100. Sama dengan yang ruas kanan, karena ini dikurungi, maka 3-nya ikut dikuadratkan. Ya. Jadi beda, kalau misalkan 3-nya itu di depan kurung, tidak katut kurungan, tidak di dalam kurung, maka 3-nya tidak dikuadratkan. Karena ini jadi satu kesatuan di dalam kurung, maka 3-nya ikut dikuadratkan. 3 dikuadratkan, 9. X dikuadratkan, X kuadrat. Kemudian saya pindahkan semuanya ke ruas kiri misalkan. Di ruas kanan itu ada 9x kuadrat. Positif. Kita pindahkan ke ruas kiri. Nanti jadi negatif seperti itu. Ya. 9x kuadrat di ruas kanan
kita pindahkan ke ruas kiri. Nanti jadi negatif 9 X kuadrat. Dikurangi 40X-nya tetap, ditambah 100-nya tetap, sama dengan ruas kanan tadi yang 9X kuadrat itu kan pindah ke ruas kiri. Berarti ruas kanan sudah nggak punya apa-apa. Maka ruas kanan diisi 0. Kemudian kita sederhanakan. 4x kuadrat dikurangi 9x kuadrat. Berapa? Min 5x kuadrat. Negatif 5x kuadrat. 5x kuadrat. Ya. 4 dikurangi 9 kan negatif 5. Dengan syarat variabelnya harus sama. Di sini sama-sama x kuadrat. Dikurangi 40x-nya tetap, ditambah 100 tetap sama dengan 0. Di SMP dulu sudah mengenal pemfaktoran ya? Iya, Pak. Nah, ini saya hapus dulu aja. Di SMP mungkin soal-soalnya lebih banyak yang bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, biasanya langsung pakai rumus A, ABC gitu ya. Sebenarnya ada lagi cara yang lain, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Tapi yang cara ketiga, cara melengkapi kuadrat sempurna itu jarang dipakai. Ketika tidak bisa difaktorkan atau bingung memfaktorkannya, biasanya anak-anak langsung pakai rumus A, ABC. Supaya bentuknya lebih sederhana, lebih kecil, ini kan koefisien dari X kuadrat. Biasanya, coba lihat dulu, koefisien dari X kuadratnya berapa? Oh, negatif 5. Apakah koefisien yang lain dan juga konstanta itu bisa dibagi negatif 5? Habis dibagi negatif 5? Kalau iya, bagilah dengan negatif 5. Disederhanakan dengan dibagi negatif 5. Pak, kalau saya bagi positif 5, boleh. Cuma nanti berarti di depan sini masih negatif X kuadrat. Itu yang kadang-kadang nanti jadi agak rumit lihatnya. Sekarang kita sederhanakan. 40 dibagi 5 bisa, 100 bagi 5 bisa kayak gitu. Berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Negatif 5 dibagi negatif 5, 1. Berarti 1x kuadrat. 1 itu boleh tidak ditulis. X kuadrat gitu aja. Ulangi. Negatif 5x kuadrat dibagi negatif 5. Yaitu 1x kuadrat. Satunya boleh tidak ditulis. Ditulis x kuadrat gitu aja. Kemudian negatif 40x dibagi negatif 8. Negatif bagi negatif 8. Negatif bagi negatif positif. 40 dibagi 5, 8. Jadi di sini positif 8x. Jadi ulangi. Negatif dibagi negatif positif. 40 dibagi 5, 8. Tinggal x-nya. 100 dibagi negatif 5. Positif bagi negatif. Negatif. 100 dibagi 5. 20. Berarti negatif 20. Sedangkan di sini kalau ruas kanan 0 dibagi bilangan yang lain. Itu hasilnya tetap 0. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita faktorkan. Coba saya pakai whiteboard dulu. Pakai whiteboard dulu. Layar whiteboard saya kelihatan ya? X Kelihatan, kuadrat Pak. ditambah 8x dikurangi 20 ya. 20 sama dengan 0. Jadi ya, ini saya tulis di situ. X kuadrat ditambah 8x dikurangi 20 sama dengan 0. Kita faktorkan sekarang. Coba perhatikan gini.
ketika koefisien X kuadrat itu sudah 1, ketika koefisien X kuadrat itu 1, kalau tidak tertulis itu kan artinya 1, berarti aman, lebih mudah. Kita cek konstantanya, konstanta itu yang tidak ada variabelnya. Itu negatif 20 atau konstantanya, itu adalah hasil perkalian dua bilangan nantinya. Ini dengan syarat koefisien X kuadrat 1. Begitu juga dengan yang koefisien X, yaitu 8 di sini. Ini nanti adalah penjumlahan dari dua bilangan itu tadi. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, saya tulis atau saya gambar gini. Dua bilangan di sini, dua bilangan ini, kalau dikalikan, hasilnya harus negatif 20. Dua bilangan itu, kalau dijumlahkan, harus positif 8 ini. Ya, jadi ulangi, ketika konstantanya di sini negatif 20, maka itu adalah perkalian dua bilangan yang di sini. Oke. Dua bilangan itu kalau dijumlah adalah koefisien X. Di sini 8. Sekali lagi, ini dengan syarat ketika koefisien dari X kuadrat adalah 1. Dua bilangan kalau dikalikan 20 itu menggunakan angka berapa dengan berapa? 10 dan min 2. 10 dengan 2 bisa. Kemudian 5 dengan 4 kan juga 20 ya. 5 kali 4 20. Tapi kalau ditambah atau dikurangi tidak akan menemukan angka 8. Berarti jangan gunakan angka 5 dengan 4. Gunakan 10 dengan 2. 10 kali 2. 10 kalau dikalikan 2 kan 20. Padahal di sini harus negatif 2, harus negatif 20. Mana yang negatif antara 10 dengan 2? Min 2. Supaya penjumlahnya 8. 2, betul. Seperti itu. Maka kalau dituliskan dalam pemfaktoran, 1x kuadrat atau x kuadrat gitu aja, kita buat kurungan 2 kali. X kuadrat, maka X dikalikan X. Yang 10 tadi boleh ditaruh yang depan. Kalau 10 berarti positif 10, berarti ditambah 10. Sedangkan yang berikutnya, ini boleh taruh yang di sini. Ini negatif 2. Ini negatif 2. Maka dikurangi 2. Pak, kalau saya naruhnya dibalik, boleh? Boleh. Ini yang X dikurangi 2, ini yang X ditambah 10. Boleh. Nah, ini saya paskan. 10 tadi, ini dari sini. Ya, boleh 10-nya yang taruh di depan, boleh negatif 2 yang ditaruh di depan. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Pemfaktoran ini ya. Dari sini artinya yang depan, kurungan yang depan, X ditambah 10 sama dengan 0. Ya. Bilangan depan dikalikan bilangan belakang. Kurungan depan dikalikan kurungan belakang. Sama dengan 0. Kalau kurungan yang depan itu hasilnya sudah 0, maka berapapun kurungan yang belakang itu pasti nanti nilainya juga sama dengan 0. Atau kurungan belakang yang 0. Ini simbol atau. Ini simbol atau. Atau yang belakang yang sama dengan 0. X dikurangi 2 sama dengan 0.
Sehingga dari yang sini akan sama dengan X sama dengan berapa ini? Negatif 10. Negatif 10. Kalau dari yang sini X sama dengan 2. 2. Sampai di situ bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Itu tadi kita tulis di sini gitu ya. Yang itu tadi bentuk coret-coretan. Maksud saya supaya paham cepat gitu ya. Kalau di sini diketik seperti tadi. Buat kurungan 2, yang depan X ditambah atau dikurangi berapa, yang belakang juga gitu, X dikurangi atau ditambah berapa. Yang depan tadi ditambah 10, sedangkan yang belakang tadi dikurangi 2. Copy paste. Kalau kurungan yang depan sama dengan 0, atau itu menggunakan simbol ini. Ini V, seperti huruf V itu di matematika adalah artinya adalah simbol atau. Yang tidak ada seretnya. Yang ini. Seperti lambang V itu artinya atau. Atau kurungan yang kanan sama dengan 0. Di sini maka X sama dengan negatif 10 atau X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 10 ataupun boleh 2. Sampai di sini lebih mudah yang mana? Cara yang pertama tadi atau cara yang kedua? Yang pertama. Cara yang pertama kan ya? Jadi cara pertama itu lebih simpel. Gunakan konsep positif dan positif, kiri positif, kanan positif. Sedangkan yang berikutnya, langkah berikutnya, yang kiri negatif, yang kanan positif. Cukup 2 itu saja. Sedangkan kalau pakai persamaan kuadrat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, memfaktorkannya sudah harus benar. Kemudian dipindah-pindah, pindah ruas, kemudian kalau butuh dibagi atau disederhanakan kayak gitu, baru pemfaktorannya. Takutnya banyak hal-hal yang nanti salah. Di atas sendiri salah, otomatis merembet ke bawah juga akan salah. Oke, lanjut. Kalau yang B, kalau yang tetap di halaman 9 yang B, kali ini kalian kan menurut kalian lebih mudah cara yang pertama. Jadi silakan gunakan cara yang pertama. Tapi kali ini di file ini saya gunakan yang cara kedua supaya persamaan kuadrat kalian semakin lancar, semakin bagus, semakin paham kayak gitu. Kedua ruas dikuadratkan, berarti nilai mutlaknya saya hilangkan. Tadi 4x ditambah 2 dikuadratkan sama dengan yang belakang x dikurangi 1 dikuadratkan. Seperti cara yang tadi, depan dikuadratkan gitu. Depan kita kuadratkan, 4x dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16, x kuadrat, x dikuadratkan berarti x kuadrat. Lalu 2
2, kalau kesulitan mengalihkan yang depan dulu, boleh mengalihkan dengan yang belakang dulu. 2 ini dari pangkat, 2 dikalikan 2, 4. 4 dikalikan 4, 16. Jadi ulangi, 2 dari pangkat ini ya, 2 dikalikan belakang dulu boleh, tidak harus 2 itu dikalikan yang belakang dulu. 2 dikalikan 2, 4. 4 dikalikan 4x, 16x. Belakang dikuadratkan, 2 dikuadratkan. Depan dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16. X dikuadratkan, X kuadrat. Kemudian 2 kali depan kali belakang, 2 kali 4x, 8x. 8x dikalikan 2, 16x. Kemudian belakang dikuadratkan, 2 dikuadratkan 4. Itu untuk yang ruas kiri. Kalau yang ruas kanan berarti bagaimana? Kalau yang ruas kanan, kalau ini dikuadratkan jadi bagaimana? Halo? Pak Vita Maya. X kuadrat min 1. X kuadrat Min 1. Kurang ada tambahannya lagi apa? Sebelum Kuadrat. depan dikuadratkan sudah betul, X kuadrat. 2 kali belakang kali depan. Berarti X kuadrat 1x kuadrat. kurangi 2x betul. Terakhir? ditambah 1. Betul. Siapa? Novita Ayu tak? Iya, Pak. Jadi ulangi seperti tadi, konsepnya sama. Depan dikuadratkan, X kuadrat. 2 kali belakang kali depan. Tadi boleh 2 kali depan kali belakang. Boleh 2 kali belakang kali depan. 2 kali belakang, 2 kali min 1, berarti min 2. Berarti min 2x. Belakang dikuadratkan, negatif 1 dikuadratkan, negatif kali negatif positif, 1 kuadrat tetap 1. Jadikan satu ruas, 16x kuadrat. Yang di kanan juga ada bentuk x kuadrat. Pindahkan ke ruas kiri. Karena di sini x kuadrat, maka pindah ruas jadi negatif x kuadrat. Di ruas kiri, yang x 16x, ya kan tetap 16x. Di ruas kanan itu ada negatif 2x. Pindahkan ke ruas kiri. Berarti jadi ditambah 2x. Dan 4 yang di ruas kiri turunkan. 1 ini pindah ruas berarti negatif 1. Karena ruas kanan sudah pindah semua, maka ruas kanan sama dengan 0. Kita sederhanakan. 16x kuadrat dikurangi x kuadrat. 16 kurangi 1, 15. 15x kuadrat. 16x ditambah 2x. 16x ditambah 2x. Berarti 18x. Kemudian lanjut. Ditambah 4 dikurangi 1, 3. X kuadrat ditambah 18x ditambah 3. Ini semuanya habis dibagi 3. Maka semua ruas kiri dan ruas kanan harus kita bagi 3. Dibagi 3. 15x kuadrat dibagi 3. Berarti jadi 5x kuadrat. 18 dibagi 3. 6. 3 dibagi 3, 1. Karena di sini koefisien x kuadrat bukan 1, maka
perkaliannya buka kurung 5x nanti ditambah atau dikurangi suatu bilangan dikalikan x nanti dikurangi atau ditambah suatu bilangan. 5x kuadrat berarti 5x dikalikan x. Sudah benar? 1 ini tadi angka apa? Satu yang di belakang itu adalah konstanta, itu merupakan hasil perkalian terakhir kali terakhir gitu ya. Belakang kali belakang. Dua bilangan kalau dikalikan 1, bilangannya bulat, tidak ada lagi kecuali 1 dikalikan 1. Maka titik-titik ini kita isi dengan 1. Kita cek, betulkah kayak gitu? Depan dikalikan depan, 5x dikalikan x, 5x kuadrat, sudah betul. Belakang kali depan, 5x dikalikan negatif 1, negatif 5x. Dikurangi 1x. Salah gitu ya. Maka di sini tandanya, kalau di situ tadi negatif-negatif, kan negatif 1 kali negatif 1 itu perkaliannya positif 1. Ternyata tidak cocok. Maka kita ganti sama-sama positif. Cirinya gini biasanya. Ketika konstantanya itu positif, hanya ada dua kemungkinan. Sama-sama ditambah atau sama-sama dikurangi. Ketika yang di koefisien X itu negatif, maka salah satu dari tanda itu harus negatif. Tapi kalau di sini perkalian 1 dikalikan perkalian yang menghasilkan angka 1, maka bisa positif kali 1. Positif 1 kalikan positif 1 sebenarnya juga bisa negatif 1 kalikan negatif 1. Ternyata kalau dikali-kalikan di dalam situ itu tidak cocok dengan yang atas, maka tidak tepat. Kita cek betulkah gitu ya. Kita cek betulkah. Depan dikalikan depan. Depan 5x dikalikan depan x. 5x kalikan x berarti 5x kuadrat. Kemudian depan dikalikan belakang. 5x dikalikan 1 berarti 5x. Berikutnya belakang kali depan 1 kali x berarti x. Belakang kali belakang 1 kali 1 tetap 1. Sekarang kita cek. Yang depan ini 5x kuadrat. Sudah sama. Kemudian 5x ditambah x. 5x ditambah x itu kan 6x. Betul kan ya? Seperti yang di atas. Ditambah 1. Ini. Tambah 1. Berarti ini sudah benar. Pemfaktorannya sudah benar. Ya. Jadi pemfaktoran ini sudah benar. Ini copy paste. Ketika kurungan yang depan sama dengan 0, atau simbol atau kurungan yang belakang sama dengan 0. Jadi salah satu. Hanya kurungan depan yang 0 atau kurungan belakang juga yang 0. Dari sini lima x sama dengan berapa? 1. 5 negatif 1. Kan pindah ruas ya. Oh iya. Pindah ruas ditambah 1, pindah ruas jadi negatif 1. Kemudian yang ini x sama dengan berapa? 1. X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan Min 1. negatif 1, betul. Yang ini dilanjutkan
Ini karena masih 5X, yang kita butuhkan adalah X-nya. Berarti kalau mencari X sama dengan negatif 1 dibagi 5. Seperti itu. Maka negatif 1 itu kan lebih kecil. Hutang $1. Itu kemudian dengan yang ini hutangnya 1/5. Berarti kan hutangnya lebih banyak -1. Maka -1 yang lebih kecil itu taruh di kiri. Timbulan penyelesaian sama dengan kurung berawal negatif 1, negatif 6. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Berikutnya yang nomor 5. Di LKS itu. Seorang karyawan, coba perhatikan minta tolong sebentar kamera on semuanya dulu sebentar. Saya buat jurnal absensi. Yang belum absen silakan absensi ya. Yang belum absensi silakan absensi. Yang belum absensi silakan absensi. Oke, saya print screen sebentar. Naila. Oke. Jadi lihat, anggap kayak memperhatikan. Padahal ya jadi memperhatikan, jangan sampai ditinggal itu ruang. Oke, bentar saya taruh di Photoshop saya. Kalian absensinya juga screenshot layar. Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, kayak gitu. Yang belum absen silakan absensi. Syukur-syukur kalau pas kelihatan kamunya dan juga gurunya kayak gitu. Pas layarnya presentasi guru. Jadi enak. Nggak monoton fotonya anak-anak semuanya. Oke. Boleh kameranya di off kan lagi untuk menghemat kuota gitu ya. Yang penting tetap perhatikan. Saya share screen lagi. Kecuali kalau pakai wifi aman gitu ya. Karena habis kuota berapapun bayarnya tetap. Yang nomor 5, perhatikan soal di LKS halaman 9 nomor 5. Seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menetapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan jabatan yang sama adalah 500.000. Maksudnya perbedaannya gitu ya, penyimpangan itu. Ketika di buku paket yang lalu, di buku paket Yudhistira, penulisnya, pembuat buku itu menggunakan gaya bahasa toleransi. Sama. Penyimpangan, toleransi, naik turun itu sama. 500.000. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula adalah 3 juta rupiah, tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan dengan jabatan sama dengan karyawan yang memperoleh kenaikan gaji. Jadi dari situ tadi sudah diketahui penyimpangan gajinya kan 500.000. Hati-hati menuliskan rupiah dalam bahasa Indonesia terutama sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan, R-nya besar, P-nya kecil, tanpa titik, 500.000, ribuan itu baru dikasih titik, terakhir ada 0,00. Kemudian di soal itu tadi juga sudah diketahui gaji mula-mulanya adalah 3 juta. Masih ingat seperti yang pembahasan waktu soal cerita di buku paket yang lalu? Berarti bentuk model matematikanya bagaimana? Tadi lupa, belum saya hapus dulu, jadi kan kelihatan.
rupa. Jadi bentuknya adalah nilai mutlak dari X. X ini nanti gaji orangnya itu nanti gitu ya. Dikurangi normalnya berapa? Tadi gaji mula-mulanya atau normalnya berapa? 3 juta. Berarti nilai mutlak X dikurangi 3 juta rupiah sama dengan penyimpangannya atau toleransinya 500.000. Kalau kita kerjakan bentuk positif negatif, kalau di dalam nilai mutlak itu positif, berarti X dikurangi 3 juta sama dengan 500.000, maka X sama dengan 500.000 ditambah 3 juta. Berarti itu 3.500.000. Itu kalau yang positif. Kalau yang negatif, maka yang di dalam nilai mutlak itu dinegatifkan. Negatif buka kurung. Negatif buka kurung. X dikurangi 3 juta. Sama dengan 500.000. Sekarang, supaya yang di dalam kurung ini positif, maka 500.000 yang di kanan dibagi negatif 1. Maka hasilnya negatif 500.000. Maka X sama dengan hutang 500.000 kembalikan 3.000. Berarti kan sisa 2.500.000. Sehingga kalau yang ditanyakan seperti tadi, gaji terendahnya berapa? 2.500.000. Gaji tertingginya 3.500.000. Sampai di situ bisa dipahami kan ya? Soal yang ini malah lebih mudah. Oke, lanjut. Kalau pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau yang kemarin-kemarin sama yang barusan itu tentang persamaan karena tandanya sama dengan. Berikutnya kalau pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ada 4 saya tulis di sini. Yang membedakan hanya tandanya. Ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Hanya saja koefisien atau konstantanya saya bedakan. Nanti tergantung soalnya, bisa ditambah, bisa dikurangi. Angkanya A, B, C, D, E, F, G, H itu bisa positif, bisa negatif. Itu hanya sebagai bentuk. Yang pertama, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang pertama ini. Nilai mutlak dari AX ditambah B kurang dari P. Maka bentuk yang di dalam nilai mutlak itu taruh di tengah dulu. Saya hapus dulu. Tulis sesuai soal dulu. Tanda nilai mutlaknya hilangkan ya. Tanda nilai mutlaknya dihilangkan. Kemudian tambahi yang belakang, yang kiri sendiri dengan tanda kurang dari, negatifkan P-nya. Jadi negatif P. Ya. Kalau di sini P berarti di situ negatif P. Yang di sini P. Jadi negatif dari bentuk yang ini. Kalau ini 5 berarti ini jadi negatif 5. Kalau yang itu tetap 5. Contoh. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X ditambah 4 kurang dari 6. Jawab. Maka seperti tadi. Anggap ini saya copy dulu. Ya. Yang di dalam nilai mutlak itu berarti kita positifkan. Kemudian kita beri tanda kurang dari. Kalau ruas kanan ini 6, maka di situ jadi negatif 6. Sampai di situ paham? Oke. Sekarang Pak, bisa tolong jelasin lagi. Oke. Saya hapus dulu yang ini. Jadi kalau bentuknya kurang dari, nanti kurang dari atau kurang dari sama dengan langkahnya sama. Nilai mutlak yang di tengah, yang di dalam ini, taruh yang di tengah. Tanda kurang dari P ini tetap, tapi yang bentuk kiri sendiri ditambahi simbol kurang dari, negatif dari P. Kalau ini positif P, di sini negatif P. Kalau di situ 5,
maka di sini negatif 5. Maka nilai mutlak tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak ini, nilai mutlak dari X ditambah 4 kurang dari 6, maka boleh saya tulis seperti ini, nilai mutlak tanda nilai mutlaknya dihilangkan. Tanda nilai mutlaknya dihilangkan seperti itu. Kemudian kiri itu kita beri tanda kurang dari, kita negatifkan. Kalau di situ angkanya 6, kurang dari 6, maka di sini negatif 6 lawannya. Kalau di sini 7, kalau di situ 7, maka di sini negatif 7. Kalau di sini 7. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini bacanya, coba sebentar. Saya coba baca ini. Coba baca dari kiri ke kanan. Apa? 2 kurang dari 3. 2 kurang dari 3. Sekarang coba baca dari kanan ke kiri. 3 lebih dari 2. 3 lebih dari 2 kan ya. Jangan selalu, kalau guru SD mungkin dulu ya, kalau seperti ini, kalau tanda ini lebih kurang gitu ya, atau lebih kecil kayak gitu. Kalau gini berarti lebih besar. Ya, di SD dulu masih seperti ini. Iya. Iya, Pak. Oke, itu kalau baca dari kiri ke kanan. Ulangi, di SD selalu bacanya dari kiri ke kanan. Belum dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri, jangan baca 3 kurang dari 2. Enggak. Ini 3 lebih dari 2. Melihat yang mana? Melihat yang buka. Buka yang mana? Itu yang lebih besar. Buka yang mana? Itu yang lebih besar. Buka ketiga. 3 lebih besar. Atau lebih dari. Kayak gitu. Bisa dipahami situ ya? Berarti kalau Bisa, ada Pak. seperti ini dibaca X lebih dari negatif 2 kurang dari 5 misalkan. Jadi ini bacanya X lebih dari negatif 2 kemudian kurang dari 5. Jadi ulangi bacanya X lebih dari negatif 2 kurang dari 5. Maka kalau bentuk yang ini, maka bentuk ini kita bacanya X ditambah 4 lebih dari negatif 6 kurang dari 6. 6. Tujuan kita supaya yang di tengah ini tinggal X saja. Tujuan kita mencari yang di dalam atau yang di tengah itu hanya X. Padahal di sini masih ditambah 4. Supaya 4-nya hilang, maka saya lawan. Lawannya dari ditambah 4 apa? Dikurangi 4. Kalau yang tengah dikurangi 4, maka yang kanan juga dikurangi 4. Yang kiri juga dikurangi 4. Supaya seimbang. Jadi tidak mengganti soal, tapi mengolah. Nah, ini 4 dikurangi 4 habis. 4 kurangi 4 habis. Ditambah 0 nggak ngefek. Kemudian yang kanan 6 dikurangi 4, 2. Yang sebelah kiri hutang 6, hutang lagi 4, berapa? -10. Min 10. Sudah selesai.
Maka himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X, di mana nggak tahu gaya bahasanya zaman mulai dari dulu istilahnya di mana gitu ya. Padahal kata di mana itu kalau di bahasa Indonesia adalah kata tanya. Gitu. Tapi kadang-kadang saya rubah X dengan syarat. Bacanya dari tengah tadi kan ya, dari tengah ke kiri kemudian ke kanan. Bacanya apa ini berarti? X lebih besar dari negatif 10 lebih kurang kecil dari 2. Coba sekarang di SMA itu yang biasanya bilangnya lebih kecil, lebih besar itu diganti ya. Lebih kecil itu diganti dengan kurang dari, lebih besar diganti lebih dari, gitu aja. Jadi ini bacanya X lebih dari negatif 10 kurang dari 2. Coba saya buat di whiteboard. Ini aja guys, ini aja. Kalau dibuat garis bilangan, ini tadi bacanya X lebih dari negatif 2 kurang dari 5. Berarti yang kiri adalah negatif 2, yang kanan adalah 5. Lebih dari negatif 2 berarti ke kanan. Kurang dari 5 berarti ke kiri. Kurang dari 5 kan 4, 3, 2, min 1 kayak gitu ya dan seterusnya. Lebih dari negatif 2 itu kan 0, 5, 10 gitu kan, berarti sebelah kanannya. Daerah mana yang kena 2 kali? Daerah ini, daerah sebelah kirinya negatif 2 kan cuma 1 kali. Daerah antara 0 dengan 5 itu kena 2 kali. Daerah lebih dari 5 itu hanya 1 kali. Carilah daerah yang memenuhi dua garis. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Kalau digambar dalam garis bilangan. Ya. Inilah daerah penyelesaiannya. Antara, cara gampangannya gitu, antara negatif 2 dengan 5. Berarti negatif 2 nggak ikut. Karena di sini nggak ada sama dengannya. 5 juga tidak ikut jadi jawaban karena tidak ada sama dengannya. Dari sini paham ya? paham. Oke. Jadi kalau ini sebelah kiri dibuat negatif 10, sebelah kanan dibuat 2. Jadi gambarnya persegi panjang kayak gitu. Itu kalau yang kurang dari. Kalau yang kurang dari sama dengan, langkahnya sama, hanya bedanya ada sama dengannya kayak gitu. Ya, caranya sama, dipositifkan taruh tengah, kurang dari sama dengan Q, kemudian yang sebelah kiri tulisannya, simbolnya memang kurang dari, tapi karena bacanya dari tengah ke kiri, maka bacanya lebih dari. Kalau di situ Q, maka di sini negatif Q. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nilai mutlak dari 3X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 2. Saya tulis ulang di situ. Yang di dalam nilai mutlak, taruh di tengah, kurang dari sama dengan 2. Tanda di kirinya, itu tandanya memang kurang dari sama dengan. Tapi karena kita bacanya dari tengah, maka nanti bacanya dari, karena bacanya dari tengah, maka bacanya lebih dari sama dengan. Kalau di sini 2, di situ 2, ruas kanan, maka di sini jadi dinegatifkan. Jadi negatif 2. Sekarang kita menghilangkan dikurangi 4. Kalau menghilangkan dikurangi 4 berarti lawannya dikurangi 4 ditambah 4. Maka kalau yang tengah ditambah 4, yang kanan maupun yang kiri juga ditambah 4. Sehingga tinggal yang tengah itu tinggal 3X. Hutang 4 kembalikan 4 kan habis ya. Yang tengah tinggal 3X. Yang kanan 2 tambah 6, 8. Negatif 2. Yang kiri negatif 2 ditambah 4, 2. Karena di sini masih 3X yang tengah, padahal kita butuhkan adalah X saja yang di tengah, maka 3X itu kan artinya 3 dikalikan X. Kita lawan. Perkalian jadi pembagian.
Berarti 3X dibagi 3. Kalau ruas tengah dibagi 3, ruas kanan dan kiri juga harus dibagi 3. 3 dicoret dengan 3, tinggal X. 6 bagi 3, 2. Ya. Sedangkan 2 dibagi 3, biarkan. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan nilai mutlak dengan syarat X lebih dari sama dengan 2/3. Waktunya sudah habis, Pak. Kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 2. Nanti kalau yang ini silakan dibaca sendiri ya. Di sini sudah saya uraikan. Nanti dicoba LKS halaman 10 nomor 2. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Nanti dibaca ulang. Kali ini saya kirimkan, kemudian videonya saya upload di channel YouTube. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.